Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ihsan Permana dengan NPM 23104. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Hukum Pidana dan Perkembangan dengan dosen pembimbing yaitu Pak Farisal Jodi, SHMA. Dan di sini saya mengambil kasus tentang perundungan terhadap satu siswa di suatu SMA swasta. Belakangan ini ramai sekali di media sosial mengenai geng T yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari salah satu orang ternama di dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial V. Kasus tersebut viral dikarenakan beredar video di aplikasi Twitter yang memperlihatkan seorang siswa tengah dirundung kelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok siswa senior yang tergabung dalam game tersebut terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan bahwa korban terluka akibat kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang dan sebagian tubuhnya ada yang memar dan ada yang luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Dari kasus yang saya analisis ini, kasus anak artis ternama berinisial V yang terlibat dalam kasus bullying di sekolah swasta Tangerang Selatan telah menghadapi pengaruh hukum. Anak V yang umurnya sudah mencapai 18 tahun telah tersangka melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka fisik dan psikis kepada korban. Sebagai sosok yang sangat melindungi istri dan anak-anaknya dengan kasus bullying yang menyeret anaknya dan berharap pelaku perundungan tetap ditindak melalui jalur hukum, termasuk anak V. Untuk identifikasi kasus, anak V diduga terlibat dalam beberapa kasus perundungan di salah satu sekolah swasta Tangerang. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menjadi viral di media sosial manapun. Menurut laporan, perundungan tersebut terjadi pada tanggal 1 Desember 2023 di suatu ruangan tertutup di rumah salah seorang pelaku. Para korban diperlakukan dengan kekerasan seperti dipukul secara bergantian setelah mata mereka ditutup menggunakan dasi, lalu sebagian tubuh korban mengalami memar dan luka bakar seperti terkena suatu benda panas. Kasus perundungan ini telah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa saksi telah diperiksa dan 4 tersangka telah ditetapkan. Ya, dari kasus ini terkena pasal 466 ayat 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Lalu pasal 466 ayat 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu, pasal 467 ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu, pasal 467 ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Lalu pasal 468 ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Pasal 468 ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun. Lalu yang terakhir ada pasal 469 ayat 1, setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 469 ayat 2, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, di sini kita ngambil kesimpulan. Kesimpulan dari kasus perundungan yang dilakukan oleh anak artis ternama V ini adalah bahwa anak tersebut diduga melakukan bullying yang menyebabkan luka fisik dan psikis kepada korban. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua orang dan orang tua harus mengontrol anaknya dan menjamin bahwa sekolah tidak akan menjamin keamanan dan kekeluargaan yang baik. Kasus ini merupakan contoh dari perundungan yang menyebabkan gangguan psikis kepada korban dan perlu dilakukan tindakan hukum untuk mencegah kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi. Dan senioritas itu boleh tapi sewajarnya saja dan tidak boleh menjadi senior yang gila horor. Lalu ini ada pasal yang berhubungan saja dengan kasus yang menurut saya berhubungan dengan kasus ini. Ada pasal 4 ayat 1, tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kasus ini terjadinya di salah satu sekolah swasta yang berada di Serpong, Tangerang Selatan yang berada di Indonesia. Lalu ada pasal 10,
Waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana, misalnya saat perbuatan fisik dilakukan, dan pasal ini termasuk ke kasus ini dikarenakan adanya kekerasan fisik. Pasal 11, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukan perbuatan yang dapat dipidana seperti tempat dilakukannya perbuatan fisik. Di kasus ini tempat dilakukannya perbuatan fisik yaitu di suatu sekolah swasta. Lalu yang terakhir ada pasal 12 ayat 1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana atau tindakan. Dan anak V di kasus ini melakukan perundungan akan dikenakan sanksi pidana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau mungkin masih ada kekurangan di PPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.